Oke. Kali ini kita ngomongin mengenai Montessori. Oke. Jadi pertama kali saya lihat Montessori itu waktu saya berjalan-jalan di Semarang, lalu ada tulisan di sana itu ada tulisan sekolahan Dian Asih Montessori. Oh gitu. Ya kan? Nah, Dian itu adalah nama depan saya dan Asih itu kebetulan adalah nama istri saya. Oh gitu. Terus ada tulisan Montessori. Nah, terus terang saya nggak begitu tertarik Montessori itu apa. Akhirnya saya cari-cari di internet. Oh, ternyata Montessori adalah nama orang. Oke. Dari situ. Jadi tadi 3 nama orang dijajah jadi satu. Itu lembaga sekolah di Semarang kan? Oke. Di Semarang ya. Akhirnya saya belajar Montessori dan saya sempat beli banyak buku, ikut juga beberapa kelas, dan ada buku bagus. Ini bukan buku kita jelas, ini buku orang lain, punyanya Vidya Dwina Paramita, ya. Dan ini kemarin tak kasihkan ke kamu untuk dibaca. Saya sendiri sih baru membaca dikit-dikit. Jadi gimana kesimpulan dari buku itu? Waduh, ini saya kemarin itu dikasih sama Kang Wahyu buku Montessori itu 2, yang satu Absorbent Mind, yang kedua adalah ini yang Absorbent Mind kan yang karya aslinya dari siapa? Montessori kan. Terus yang ini Jatuh Hati pada Montessori, Seni Mengasuh Anak Usia Dini. Yang Absorbent Mind itu jujur saya baca beberapa kali itu belum paham, jadi perlu waktu untuk memahami itu gitu ya. Tapi saya bukan mengatakan bukunya kurang bisa dipahami, saya tidak mengatakan seperti itu. Mungkin otak saya yang belum nyampe Kang Wahyu. Ya, karena kan itu kan tulisannya asli dari Montessori, akhirnya itu isinya adalah lebih ke filsafat dalam menerapkan Montessori-nya, gitu, pola pikirnya dan lain sebagainya. Sementara kalau buku ini lebih ke praktikalnya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Montessori apa sih tujuannya? Mbak Ayu. Miss Ayu. Ya. Kalau kata Kang Wahyu sih, Montessori itu sebenarnya adalah metode mengoptimalkan 5 panca indera kita sebagai media untuk mengasuh anak. Iya. Gitu. Kalau menurut buku ini? Kalau menurut buku ini banyak banget ini praktikal sekali. Jadi saya setelah baca buku ini nggak tahu kenapa saya tuh tiba-tiba kepikiran kalau nanti punya anak saya pengen full time di rumah, nggak Dimontessorikan full time di rumah. Maksudnya full time di rumah, nggak pengen kerja, bener-bener fokus mendidik anak itu tadi, tapi pengennya juga uang tetap mengalir gitu sih ceritanya. Ya kan, kamu sendiri kan juga praktisi homeschooling kan? Oke. Jadi mempelajari homeschooling. Ya. Ini di sini tuh menjelaskan macam-macam tentang kebutuhan anak usia dini itu apa aja. Misalnya salah satunya adalah tentang keteraturan. Jadi anak usia dini itu Kang, mereka itu ternyata suka dengan sesuatu hal yang sifatnya teratur. Dia tuh nggak suka tuh kalau tiba-tiba teratur tuh maksudnya kayak gini. Misalnya bangun pagi dia langsung diajak misalnya dibersihkan, dimandikan, kemudian setelah mandi diajak jalan-jalan sama bapaknya muter-muter kompleks, terus habis muter-muter kompleks diajak sarapan, kemudian main-main bentar, terus habis itu tidur siang, terus paginya lagi hari berikutnya pola yang sama itu dilakukan gitu. Bangun pagi, mandi, dibersihkan tadi ya, kemudian jalan-jalan, diajak sarapan. Jadi pokoknya polanya itu harus sama, teratur setiap hari gitu, supaya dia itu merasa bahwa lingkungannya itu aman dan nyaman. Sesuai gitu. dengan petanya ya? Iya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal keteraturan, saya memang punya pengalaman keteraturan ini. Meskipun waktu itu saya sudah tahu Montessori, tapi tidak mempelajari secara lebih mendalam. Jadi putri saya itu kalau misalnya saya pengen pergi ke suatu tempat, saya harus menjelaskan dulu. Misalnya ketika mau tidur nah besok kita pergi ke mall. Kita ke mall untuk beli ABC. Setelah itu kita makan. Setelah itu kita baru ke lapangan. Nah setelah itu pulang. Jadi saya harus menjelaskan itu. Gitu. Nah, urut-urutannya ya. Yang menarik adalah ketika pada hari H besoknya, kok ada urut-urutan yang tidak sesuai, dia protes. Gitu. Misalnya kok ke lapangan dulu, kok nggak ke mall dulu Pak? Dia begitu. Dia merasa tidak nyaman. Ya kan, dia merasa tidak nyaman. Jadi kalau di dalam konteks Montessori kan memang rutinitas, keteraturan rutinitas setiap hari kan. Nah, tapi di pengalaman saya itu bisa rutinitas atau keteraturan itu bisa diterapkan di kondisi-kondisi yang situasional semacam itu. Dan saya sangat setuju sekali dengan
pendapat dari Montessori. Yang pertama tadi tentang keteraturan. Oke. Tapi keteraturan itu pun harus bervariasi kan sifatnya. Jadi kalau misalnya pagi ini anak-anak kita jalan-jalan, ya hari Senin katakanlah anak-anak kita itu jalan-jalan sama bapaknya, maka esok paginya bisa gantian jalan-jalan sama ibunya gitu. Jadi teratur penting buat anak karena itu untuk anak usia dini ya di sini ya disebutkan bahwa keteraturan itu adalah kebutuhan bagi mereka. Karena dikhawatirkan kalau dia ketemu dengan lingkungan yang tidak teratur, dia akan merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Kok berubah ya, kok gini ya kehidupan orang dewasa ternyata nggak teratur, dan itu menakutkan bagi anak-anak usia dini kan. Bisa jadi itu adalah alasan kenapa anak-anak itu kadang suka nangis kalau diajak ke tempat-tempat baru. Iya, baru, rumah temennya, misalnya teman orang tuanya misalnya, ya kan, atau rumah mbahnya yang memang jarang sekali dikunjungi gitu kan. Karena asing buat dia dan itu cukup ini ya buat mengganggu buat. Karena dia butuh ini ya menumbuhkan rasa aman dan nyaman buat anak-anak usia dini gitu. Kemudian ada lagi, ini banyak sih di sini ya. Jadi saya sepertinya nggak bisa. Nah ini yang penting lagi nih, kepekaan terhadap kelima panca indera. Jadi anak-anak itu kan kadang usia dini nih kebanyakan anak-anak udah dititipin ke kayak semacam playgroup gitu ya Kang Wahyu. Dan di situ bahkan anak-anak ada yang dituntut untuk kayak belajar. Ada loh Kang Wahyu playgroup yang dia anak-anak udah diajarin yang namanya calistung. Wow. Iya, dan itu kan cukup mengerikan ya. Jadi kalau di dalam Montessori sini, anak-anak usia dini itu bukan berfokus pada hal-hal yang bersifat akademis, tapi fokus untuk salah satunya adalah mengoptimalkan kelima panca inderanya dia. Karena mulai dari situ ketika kelima panca inderanya itu tadi dioptimalkan, dia akan lebih siap untuk belajar calistung. Jadi mengoptimalkan kemampuan 5 panca inderanya itu tadi di usia dini itu adalah untuk mempersiapkan, adalah untuk merangsang dia supaya nanti lebih siap lagi untuk belajar calistung di usia yang lebih tepat. Gitu. Saya sangat sepakat dengan ini karena anak saya sudah 2 ya. Anak saya sudah ada. Bukan baru 2. Baru. Baru 2 berarti mau nambah lagi. Jadi ketika dia masih kecil, masih bayi itu kan biasanya anak bayi itu kan dikasih sarung tangan ya, katanya biar enggak kalau bahasa Jawanya sih ngeraut, biar enggak ngukur. Jadi tangan kukunya itu kan enggak garuk-garuk pipi yang membuatnya luka dan lain sebagainya. Nah tapi kalau untuk bayi-bayi saya memang tidak saya rekomendasikan dan saya copot. Oh gitu. Saya baru pakein ketika malam hari, ketika mau tidur aja, karena kan kalau malam kan dingin pakai AC kan. Nah waktu itu alasan saya apa? Waktu itu saya belum belajar Montessori secara mendalam. Alasan saya sederhana. Karena tangan itu adalah pusat panca indera peraba dan dia harus belajar mengenai tekstur itu dari jari jemarinya. Jadi ketika dia menyentuh selimutnya yang lembut atau yang kasar, setidaknya dia harus tahu itu lembut atau kasar. Meskipun masih bayi, ya meskipun masih bayi kan belum bisa ngomong. Nah tapi memang saya nggak tahu apakah memang anak saya wataknya dari awal itu memang cenderung ceria atau bagaimana, atau cenderung lebih mudah paham. Memang ketika sekarang itu memang kosakatanya itu banyak, kemudian dia juga punya kemampuan dalam dalam misalnya menyentuh sesuatu itu dia bisa menilai apakah benda itu misalnya kasar itu, apakah itu layak untuk disentuh atau tidak begitu. Oh udah ada feelingnya. Iya. Ya bukan feeling sih istilahnya, tapi karena sudah terbiasa langsung meraba-raba menyentuh itu tadi ya. Makanya kalau di Montessori kan kalau di sekolah PAUD ya, kalau pendidikan PAUD nih diminta untuk menggambar jeruk, itu kan yang diasah cuma apa? Menggambar jeruk. Kulitnya. Ya kan menggambar jeruk. Menggambar jeruk itu yang diasah kan cuma visual, menggambar warna, sama perabanya, meraba kertas kan. Nah, tapi kalau di Montessori dihadirkan jeruk beneran. Agar dia bisa mencium aromanya, melihat teksturnya, merasakan teksturnya. Iya, membuka jeruk itu kayak gimana. Kemudian lidah pengecapnya juga kan. Sama apa sih ini masanya, beratnya. Juga. Oh iya, di sini juga ada tuh tentang itu. Jadi anak-anak usia dini tuh wajib belajar sesuatu yang sifatnya konkret, Kang Wahyu, bukan abstrak. Jadi kalau Kang Wahyu tadi kan belajar, katanya di sekolah konvensional itu hanya belajar menggambar, kemudian membayangkan saja abstrak. Tapi kalau di kelas Montessori itu didatangkan wujud nyatanya, karena anak itu butuh belajar sesuatu yang sifatnya konkret supaya dia lebih paham dan lebih siap untuk belajar sesuatu yang abstrak. Gitu.
cocok gitu. Jadi kalau misalnya, ayo kita hari ini gambar kambing, didatangkan kambing beneran gitu. Waduh, heboh tuh biasa kelasnya. Tapi saya kemudian akhirnya berpikir ya setelah membaca beberapa buku soal Montessori. Sepertinya pendidikan Montessori itu sangat cocok dipadu-padankan dengan homeschooling seperti yang iya, Miss betul. dalami kan. Betul. Jadi saya tuh kemarin sebelum pelatihan homeschooling itu belum baca ini beberapa kali, tapi setelah saya baca ini dan kemarin pelatihan homeschooling di Jakarta itu apa ya, contoh-contoh saya untuk homeschooling anak usia dini itu jadi lebih nyata gitu rasanya, Kang Wahyu. Bener, jadi lebih banyak orang tua yang mencatat apa yang saya katakan ketika saya membahas homeschooling anak usia dini yang saya gabungkan dengan metode Montessori ini. Tapi saya nggak bilang kalau itu metode Montessori, saya hanya bilang dari buku yang saya baca gitu. Takutnya mereka, enggak takut sih. Cuman gini, apa ya gitulah pokoknya intinya daripada nanti kebanyakan teori kan. Jadi karena Montessori sendiri di beberapa orang kayak semacam teori yang sangat berat sekali begitu, padahal kan enggak, kalau udah baca buku yang tepat, contohnya buku ini kalau sudah memahami udah ringan nih bacaannya ya. Seperti misalnya makan, kalau biasanya anak-anak itu kan punya piring tersendiri tuh. Piringnya dari plastik kan. Tujuannya biar dibanting tidak pecah. Iya. Nah, tapi kalau dalam Montessori, malahan yang paling bagus piring untuk anak itu adalah piring beneran. Oh, gitu ya. Nah, kalau pecah gimana? Ya nggak apa-apa. Piring harganya berapa? Tapi kan kecerdasan kognitif ini kan yang priceless kan, nggak ada supaya harganya. Juga di situ kita bisa mengajarkan bahwa dia harus menjaga barang miliknya gitu ya. Jadi kan dia tahu kalau piring itu terbuat dari gelas atau porselen dibanting pecah. Dan kalau pecah, kita harus ngajarin gimana caranya menghadapi piring yang pecah. Nah, problemnya orang tua kadang lebih sayang pada piringnya. Jangan dipecahin, itu mahal gitu. Makanya pakailah piring bonus daya. Jangan pakai merek dong. Jadi kalau misal kalian khawatir begitu. Sama orang tua kadang malas juga sih Kang Wahyu untuk ngajarin anaknya. Iya itu. Itu lagi. Makanya kan dalam mendidik anak, dalam proses parenting, komitmen adalah yang utama. Nah, betul banget. Gitu. Ya, jadi itu sih. Terus apa? Udah berapa menit itu? Udah 12 menit Kang Wahyu. Padahal ini udah masih banyak. Ada satu lagi nih yang bagus nih, yang paling aku suka, yang paling sesuai dengan konsep dari homeschooling, yaitu follow the child. Jadi dalam metode Montessori itu dia tidak mengikuti standar kurikulum apapun. Misalnya kayak kita harus belajar itu harus sesuai dengan kurikulum nasional misalnya. Jadi orang tua harus ngikutin standar yang ada dalam kurikulum tersebut. Tapi dia tidak melihat di situ anaknya tuh kebutuhannya apa, kemudian kecepatan belajarnya sudah seperti apa, di mana gitu kan. Jadi di sini di metode Montessori dia bilang orang tua tuh harus ngikutin anaknya, keinginannya apa, kebutuhannya saat ini apa, yang bikin dia jadi minatnya saat ini tuh apa, itu yang diikutin gitu. Kemudian nanti itu di-convert dalam bentuk banyak hal kan. Iya gitu. Misalnya dia belum bisa berhitung nih. Nah, tapi dia suka misalnya main kelereng misalnya. Nah, kita manfaatkan kelereng itu untuk ngajarin berhitung gitu. Kalau di dalam Montessori begitu. Gitu. Jadi nanti akan lebih mudah bagi anak untuk menyerap materinya karena dia pakai media yang memang saat itu dia bikin penasaran dia gitu. Oke. Itu menarik. Udah. Oke, saya rasa itu. Terima kasih atas udah berapa ya? 14 menit? Iya, udah 14 menit, udah kepanjangan. Sudah. Tutup. Oke, teman-teman semuanya yang penasaran dengan metode Montessori secara lebih lengkap bisa beli buku ini. Itu bukan buku kita. Iya. Ini buku orang lain, tapi isinya menarik. Jadi perlu di-share gitu ya. Jadi saya rasa itu. Terima kasih.